Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mulai terlihat masa depan yang cerah di saat sosok ini muncul di hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Dan untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Queen of Swords, ada King of Wands, Ten of Wands, the Tower, dan di sini ada Three of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Queen of Swords. Saya melihat di sini kamu adalah seseorang yang kayak optimis gitu ya. Optimis, punya harapan, punya mimpi di sini. Dan kamu percaya akan ada momennya, akan ada saatnya. Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik di sini. Di sini kamu mulai melihat dan mulai terlihat tentang masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Ya, bisa saja karena kamu dipertemukan dengan sosok yang luar biasa. Atau di saat ada sosok yang muncul di hadapan kamu ini ya benar-benar merubah kehidupan kamu. Kamu melihat ada masa depan bersama seseorang ini. Kamu melihat ada kebahagiaan dengan seseorang ini. Ya mungkin ini adalah pertemuan yang mungkin tidak pernah kamu duga ya, tidak pernah kamu sangka. Bisa saja ada yang menjodohkan di sini, ada yang mengatur pertemuan kamu dan dia. Entah itu teman, keluarga, atau mungkin kayak dalam lingkup pekerjaan, dalam bisnis ya mungkin ada yang menginginkan kamu bersatu dengan seseorang ini. Dan di sini saya melihat kamu merasakan bahwa akan ada masa depan yang cerah ya. Di saat kamu dipertemukan dengan sosok ini dan di saat sosok ini yang muncul di hadapan kamu, artinya Tuhan mengatur semuanya, mengatur pertemuan kamu dan dia. Ada momennya di sini, momen di mana kamu dipertemukan dengan sosok yang luar biasa, yang kamu mampu melihat ya akan ada masa depan yang cerah untuk kamu dan dia. Oke. Ada keyakinan di sini, ada jiwa yang optimis dalam diri kamu bahwa kamu akan dipertemukan dengan sosok yang luar biasa. Akan ada saatnya dipertemukan dengan orang yang tepat. Ada King of Wands, seseorang yang sepertinya saya rasakan benar-benar akan kayak punya visi dan misi yang sama, kayak punya tujuan yang sama dengan kamu ya tentang masa depan. Karena memang seseorang ini lebih serius, udah nggak mau main-main. Karena mungkin bisa saja pernah gagal dulunya. Oh iya, mungkin hampir sama ya dengan kisah kamu. Pernah ada sebagian kamu yang juga pernah gagal, atau mungkin sudah lama dalam penantian seorang jodoh. Ini bisa saja terjadi. Dan inilah yang membuat chemistry itu semakin kuat, semakin terjalin. Karena memang ada
apa ya, kayak saling saling membutuhkan, saling punya getaran di sini dan mungkin, dari satu kali pertemuan itu akan berlanjut pertemuannya. Akan ada pertemuan kedua dan yang ketiga yang bahkan di sini saya rasakan ya akan ada kenyamanan, akan ada kedamaian dalam jiwa kamu di saat kamu bersama dengannya. Oke, yang mungkin ini adalah pertemuan yang tidak pernah kamu sangka ya, tidak pernah kamu duga tentang kehadiran sosok yang luar biasa dalam kehidupan kamu yang kamu lihat akan ada masa depan yang cerah bersamanya. Meski mungkin di sini kamu dan dia harus mulai dari bawah atau dari nol lagi, tetapi kayaknya hubungan kamu dan dia ini ya akan penuh dengan apa ya, kayak keberuntungan gitu. Kayak kelimpahan, meski mungkin awalnya dari nol lagi, atau bisa saja seseorang ini yang sudah mapan, sudah benar-benar memiliki segalanya, yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu, mengangkat derajat kehidupan kamu, ini bisa saja terjadi ya. Karena memang ini selalu ada alasan, selalu sebab dan akibat. Karena ini tidak hanya tentang diri kamu sendiri ya, tidak hanya tentang kebahagiaan diri kamu sendiri, tetapi saya merasakan banyak yang ingin kamu bahagiakan di sini. Atau di sini kamu sebagai tulang punggung keluarga yang mungkin harus berdiri sendiri, harus mandiri, menafkahi. Mungkin setelah terjadi perpisahan atau perceraian dalam kehidupan kamu ya kamu harus banting setir, harus kembali berjuang, harus kembali berkarir meskipun ada perasaan kaget tentunya yang mungkin selama ini kamu bergantung hidup, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di luar kendali yang mungkin membuat kamu harus banting setir, harus kembali berjuang, harus kembali melangkah, harus kembali menafkahi. Itu bisa saja terjadi. Tapi saya melihat tentang hadirnya seseorang ini ya akan banyak memberikan pengaruh yang positif ya. Akan banyak memberikan hal-hal baik untuk kamu. Meringankan beban kamu meskipun saat ini ya kamu sebenarnya tidak mau bergantung. Kamu juga ingin sukses meski nantinya kamu sudah punya pasangan. Kamu tetap ingin berkarir. Oke? Karena memang tidak mudah untuk kamu apa ya? Kayak tidak mudah untuk kamu dulunya menjalani hubungan itu karena ada rasa trauma ya. Ada rasa trauma yang mungkin selama ini bergantung hidup, tiba-tiba sesuatu terjadi dan kamu nggak mau itu terulang lagi. Makanya di sini kamu nggak mau terlalu menggantungkan hidup terhadap seseorang meskipun dia sudah mapan, finansialnya sudah cukup baik, tapi di sini kamu tetap ingin berkarir, ingin bekerja. Karena kamu nggak mau terjadi hal-hal yang nantinya tidak diinginkan. Karena hidup penuh dengan kejutan-kejutan ya. Terkadang ada yang sesuai dengan harapan kita, terkadang ada yang tidak sesuai, tapi itu adalah rahasia jalan takdir kamu. Ya mungkin saat ini dipertemukan dengan seseorang yang tepat, karena mungkin sebelumnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang salah atau toksik ya. Ada The Tower. Saya melihat di sini untuk kedepannya kamu dan dia lebih punya apa ya, pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan ya, dasar yang kuat dalam sebuah hubungan, sama-sama mampu untuk memegang komitmen di antara kalian karena kamu nggak mau hancur lagi, nggak mau gagal lagi. Dan karena itu kamu dan dia ya lebih berusaha untuk belajar, belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya tentang sebuah kegagalan, tentang sebuah perpisahan, tentang sebuah pengkhianatan. Kamu belajar dari semua itu untuk tidak terjadi lagi, untuk tidak terulang lagi hal-hal yang serupa. Jadi untuk saat ini kamu dan dia lebih punya pondasi yang kuat ya, lebih punya visi dan misi untuk ke depannya. Karena kamu nggak mau hal yang dulu terjadi itu terulang lagi dalam kehidupan kamu. Ada Three of Cup karena saya melihat di sini pernah ada sebuah pengkhianatan, entah itu di masa lalu atau saat ini ya, atau sebagian kamu saat ini menjalani hubungan yang ya mungkin ada kebohongan, manipulatif, seseorang yang toksik atau hubungan yang tidak sehat, atau di sini hubungan yang dipengaruhi oleh pihak luar, pihak ketiga, banyak yang ikut campur dalam hubungan kamu, bisa tentang keluarga, teman atau siapapun di sini yang mencoba untuk mempengaruhi, mengadu domba. Jadi penting untuk kamu lebih berhati-hati ya terhadap circle, terhadap pertemanan, terhadap lingkungan sosial. Jangan sampai baiknya hanya di depan, tapi di belakang kamu menginginkan perpisahan terhadap kamu dan dia. Jadi penting untuk kamu yang kayaknya seseorang yang berlebihan, pura-pura baik, ternyata punya niat yang tersembunyi.
Oke, karena saya merasakan ada pihak ketiga ini bisa tentang dari luar atau mungkin dari dalam keluarga atau siapapun di sini. Jadi penting untuk kamu, tapi saya yakin kamu dan dia sudah punya dasar yang kuat di sini. Sudah punya pondasi yang kuat agar tidak lagi gampang dirobohkan, udah lebih punya bangunan yang kuat di sini untuk tidak gampang digoyahkan lagi. Oke, karena mungkin pernah terjadi dulunya hubungan yang hancur karena terlalu mendengar orang ketiga ya, terlalu gampang terpengaruh. Jadi penting untuk kamu berhati-hati untuk kedepannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada In the Hand, ada Winter Dream, di sini ada Lost Compass, ada Stranger, dan di sini juga ada Sky Dancer. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat ini adalah sebuah keberuntungan ya, keberkahan yang akan kamu dapatkan setelah dipertemukan dengan sosok yang luar biasa. Karena tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai partner di sini. Meski ada sebagian kamu yang mungkin mulai lagi dari nol ya, berjuang lagi dari nol, tapi saya melihat akan ada keberkahannya di sini, akan ada keberuntungannya di sini. Yang pada akhirnya apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kamu ya satu persatu akan mampu kamu wujudkan. Tapi tentunya di sini kamu lebih mengutamakan apa yang menjadi prioritas ya dalam kehidupan kamu. Ya mungkin untuk bisa memiliki sesuatu hal, ya mungkin rumah, atau prioritasnya saat ini mobil, atau prioritasnya untuk kembali meningkatkan bisnis atau apapun ya. Tapi di sini saya melihat kamu akan lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang menjadi prioritas. Karena dari situ nantinya keinginan-keinginan yang selanjutnya itu akan dengan mudah kamu wujudkan. Oke, jadi pastikan kamu dan dia dengan pasangan kamu selalu punya visi dan misi yang sama, satu pemikiran tentang masa depan, tentang kehidupan yang lebih baik. Karena di sini bersiap ya untuk episode yang terbaik, bersiap untuk kembali membuka lembaran baru, bersiap untuk kembali menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kesedihan itu tidak akan selamanya kamu rasakan ya, selalu akan ada perubahan dalam kehidupan. Kamu harus yakin itu, karena mungkin ada sebagian kamu yang kayaknya cukup lama dalam keterpurukan, cukup lama dalam penderitaan, tetapi hal-hal seperti itu membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah proses yang harus kamu lewati untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Meski terkadang kamu kehilangan arah, meski terkadang kamu kebingungan, atau dilema, atau pernah dihadapkan dengan pilihan yang sulit, apapun itu yang membuat kamu kehilangan arah, tapi pada akhirnya seseorang ini mampu kembali mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, partner yang baik, pasangan yang baik. Dan saya merasa ya ini adalah bentuk prasangka baik kamu terhadap Tuhan ya. Berusaha untuk tidak menyalahkan apapun, berusaha untuk tidak menyalahkan keadaan, berusaha untuk tidak menyalahkan apapun yang dulunya pernah menyakitkan kamu. Artinya kamu memang berdamai dengan masa lalu dulunya. Kamu tidak mau menyimpan kemarahan ya, kamu tidak mau menyimpan kebencian atau menyimpan rasa dendam. Karena pada akhirnya perasaan-perasaan negatif seperti itulah yang membuat kamu terhenti untuk melangkah. Oke? Berhenti untuk melangkah. Jadi jangan pernah kamu dikuasai oleh kebencian atau kemarahan. Yang berlalu biarlah berlalu. Jadi untuk kedepannya kamu bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru. Bersiap untuk pertemuan yang tidak pernah kamu duga dengan sosok yang luar biasa. Karena mungkin ada aja jalannya di sini. Ada sebagian kamu yang mungkin sudah sulit untuk percaya ya. Sulit untuk percaya terhadap seseorang. Krisis kepercayaan. Tentunya itu hal yang wajar karena memang ada rasa trauma dulunya. Tapi jangan jadikan rasa trauma itu menjadi ketakutan yang berlebihan yang pada akhirnya kamu tidak berani lagi melangkah, kamu tidak berani lagi untuk memulai. Jangan sampai. Justru jadikan ketakutan itu, kekhawatiran itu sebagai ya untuk
bisa membuat kamu lebih struggle, lebih kuat lagi untuk menghadapi apapun kenyataannya. Karena dalam hidup selalu ada saja yang terjadi di luar kendali ya, atau dimana kita di sini sudah bersiap, sudah kayaknya sudah yakin, tetapi bisa saja hal-hal yang tidak terduga terjadi, hal yang tidak diinginkan terjadi, dan disitulah kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk tetap baik-baik saja, untuk tetap berpikir positif, untuk tetap berprasangka baik, dan ya udah memaafkan, mengikhlaskan. Oke, mengikhlaskan apa yang pernah terjadi, dan untuk kedepannya kamu bersiap untuk langkah yang pasti, bersiap untuk langkah maju. Oke, di sini ada surrender, ya artinya kamu benar-benar harus berdamai dengan situasi atau kondisi di masa lalu kamu ya. Memaafkan dia, memaafkan diri sendiri, dan memaafkan keadaan. Karena itu adalah hal yang paling penting untuk kamu bisa memulai sesuatu hal yang baru. Karena walau bagaimanapun ya, bagaimanapun seseorang yang terbaik ini masuk ke dalam kehidupan kamu, kalau kamunya belum membuka diri ya sulit untuk dia masuk. Jadi pastikan kamu lebih terbuka, lebih menginginkan sesuatu hal yang baik dari sebelumnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema dalam memilih, dalam memutuskan. Ada yang mungkin saat ini masih stuck di keadaan kamu yang terpuruk karena belum berani. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih yakin lagi terhadap langkah yang akan kamu ambil. Apapun nantinya yang kamu pilih, pastikan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!